santri, yang berarti murid di padepokan atau murid yang pandai dalam bahasa Jawa, ini dalam konteks budaya Jawa. Sehingga bisa dikatakan bahwa sejarah santri di Indonesia itu memiliki akar yang sangat dalam, ya, dan terkait erat dengan perkembangan Islam di Nusantara. Menurut KKBI, ya, biar saya tidak salah, adalah KKBI, kamus KBBI, ya. Nah, ini aku seneng lucu-lucunya ini, seneng aku. Nah, kayak kamus kecil. Salah. Iya, kamus kecil, ya. Kamus besar bahasa Indonesia, ya. Santri merupakan orang mendalami agama Islam dan diperhatikan sebagai orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh atau orang yang saleh. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena saya yakin dari teman-teman ini banyak yang pernah jadi santri atau mondok, ya. Kalau saya memang tidak pernah, ya. Jadi nanti mohon kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya tidak paham, mohon dimaafkan, ya. Karena saya belum pernah nyantri. Ini asal pondok pesantren yang di Indonesia, ya. Jadi melansir dari Ditpontren Kemenak, ya, bahwa keberadaan pondok pesantren di Indonesia itu kita perkembangannya setelah abad ke-16. Dan hal ini disasarkan pada teks-teks yang terdapat pada karya-karya Jawa klasik waktu itu, ya. Ini seperti serat Cebolek, serat Centini, ini mungkin Pak Mukhtar nanti yang lebih paham, ya. Ya. Dan dalam karya tersebut dijelaskan keberadaan lembaga-lembaga yang mengajarkan berbagai kitab Islam klasik dalam bidang fikih. Saya juga nggak paham ini kitab Islam klasik, nanti mohon masukan Pak Habib, ya. Dalam bidang fikih, tasawuf, dan menjadi pusat-pusat penyiaran Islam, yaitu pondok pesantren. Ada dua pendapat tentang asal-usul pondok pesantren di Indonesia. Yang pertama, ya, didasarkan pada fakta bahwa awal-awal dakwahnya, ya, Rasul itu melakukan dengan sembunyi-sembunyi. Dengan pesertanya siapa? Hanya sekelompok orang saja. Ini pernah dibahas, ya. Bagaimana Rasulullah dulu mengembangkan Islam di Mekah, ya, sebelum hijrah ke Madinah. Dan dakwah itu dilakukan di rumah-rumah, ya. Dan yang paling terkenal adalah di rumah Arqam bin Abu Arqam. Dan versi yang kedua menyebutkan bahwa pondok pesantren itu mempunyai kaitan yang erat dengan tempat pendidikan yang khas bagi kaum sufi. Pendapat ini berdasarkan fakta bahwa pondok pesantren awalnya merupakan kegiatan tarekat yang melaksanakan amal-amal seperti zikir, wirid, dan lain sebagainya. Dan pemimpin tarekat itu biasanya kalau di Indonesia disebut dengan kiai, yang mewajibkan pengikutnya melakukan suluk selama 40 hari misalkan, ya kan, dalam 1 tahun dengan cara yang tinggal bersama anggota tarekat dan sebagainya, ya. Baik itu di masjid, ya, maupun tempat ibadah yang lain. Dan untuk keperluan suluk ini biasanya para kiai menyediakan ruangan khusus untuk penginapan dan tempat memasak yang terdapat biasanya di kanan kiri masjid. Mungkin sebelum adanya pondok pesantren seperti sekarang ini. Ini sudah pernah dibahas juga bagaimana Islam masuk ke Nusantara, ya. Pak Mukhtar juga sudah banyak menjelaskan di abad ke-7, ya kan, sampai dengan abad ke-13.